Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 11 tanggal 7 November 2022 guys, hari Senin. Gue ucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah memulai rutinitas hariannya ya, dan gue harap kalian tetap optimis dan selalu bersemangat guys. Oke, untuk keadaan global crypto market cap hari ini turun ya di 1,89%, disusul juga oleh Bitcoin turun juga guys di 2,57% ya dalam 24 jam terakhir ini ya. Dihitung dari saat pergantian candle ya pada hari ini guys. Kemudian Ethereum juga turun di 3,17%, BNB 4,5% guys. Kemudian Solana turunnya juga cukup lumayan guys di 11,23% setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dengan adanya event yang diadakan kemarin ya. Tapi tampaknya sekarang sudah mulai khususnya untuk para investor untuk mengambil keuntungan dari event tersebut guys. Dan di sini ada yang cukup menarik guys, yaitu FTX token yang mengalami penurunan yang cukup tajam ya dalam 2 hari terakhir ini guys, sekitar 14,28% ya. Dan hari ini aja turunnya juga cukup dalam di 6,85% guys. Nanti kita akan coba spill ya kenapa FTT token ini ya, yang merupakan token dari FTX exchange ini turunnya cukup dalam guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang bisa terlihat di grafik ini, masih mencoba untuk retest lagi di area support MA100 ini guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergantian candle pada hari ini ya, merah guys dengan bodinya yang tebal, artinya di sini untuk tekanan jualnya masih besar, tapi kita optimis di area support MA100 ini kayaknya kuat banget guys, sehingga kemungkinan besar nanti akan rebound lagi dan target selanjutnya ada di harga sekitar 22.400-an guys. Kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya guys. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa FTX ini mengalami penurunan yang cukup tajam guys. Seperti yang terlihat di sini ya, dalam waktu 3 hari ke belakang penurunannya cukup lumayan ya, dengan volume yang cukup besar banget di sini guys. Jadi kalau kalian mengikuti ya, ada beberapa feud yang terjadi tentang FTX ini guys. Jadi intinya pemilik dari FTX yaitu Sam Bankman-Fried ini melakukan ya kalau bisa dibilang tuh kecurangan guys. Nah, kecurangan seperti apa? Kalau kita lansir ya di akun Twitter dari yang namanya Duo9, di sini dia memberitakan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Sam Bankman-Fried ini ya sebagai CEO dari FTX Exchange. Jadi pertama dia itu mencetak token FTT guys, kemudian meminjamkan token FTT tersebut ke Alameda Research. Alameda Research ini juga bagian ya ataupun dimiliki juga oleh Sam Bankman-Fried ini guys. Kemudian Alameda Research ini meminjam USDT terhadap FTT. Jadi dia menggunakan jaminan FTT untuk meminjam USDT guys. Kemudian Alameda Research ini mengirimkan USD-nya atau USDT stablecoin-nya itu ke FTX lagi guys. Dan dia mengulangi proses itu berkali-kali. Akibatnya apa? Akibatnya ya dia menghasilkan uang tanpa modal. Dia cuma mencetak FTT, kemudian meminjamkan Alameda, Alameda menukarkan dengan USDT, kemudian USDT ditukar lagi ke FTX, gitu aja terus. Jadi dia bisa menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan modal. Keren banget kan? Nah, ini adalah basic arsitektur dari flywheel scheme-nya ya, atau skema flywheel-nya. Nanti kalian bisa cek sendiri di akun Duo9 ini guys. Dan akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh Sam Bankman-Fried ini guys, mengakibatkan adanya kekhawatiran ya dari para investor ataupun para holders, khususnya dari beberapa whale yang mempunyai aset di FTX guys. Nah, seperti yang dilaporkan oleh PackShield Alert ini ya. Jadi banyak banget di sini orang-orang ataupun investor-investor besar ataupun whale ya yang melakukan pencairan dananya atau menarik dananya dari FTX guys. Contohnya di sini sekitar ada 40,4 juta dolar ya dalam bentuk USDC. Ini telah ditransfer dari FTX ke Jump Trading dalam waktu 24 jam terakhir ini guys. Kalian bisa cek di sini. Kemudian juga sekitar 93,9 juta dalam bentuk kripto ya. Ini telah ditransfer juga dari FTX ke Nexo guys selama 24 jam terakhir juga. Termasuk 46,432 dolar dalam bentuk ETH. Ini telah ditransfer juga dari FTX ke Nexo. Dan 13,9 miliar stablecoin dari FTX ke Nexo juga. Jadi banyak banget ya yang dilakukan oleh para holders, khususnya yang mempunyai aset di FTX ini untuk memindahkan asetnya ke exchange lain ataupun mencairkannya dalam bentuk fiat guys. Nah, ini mengerikan ya. Akibatnya tentu saja harga dari FTT token atau token dari FTX ini turun cukup drastis. Dan ini pun tekanannya masih besar ya guys kalau kita lihat dari volumenya ini.
bisa saja ini akan turun lagi guys, karena orang-orang juga adanya berita yang beredar ini akan semakin banyak membuat orang itu khawatir. Jadi masih besar tekanan jualnya guys. Disusul juga ya, belum ada informasi resmi ataupun klarifikasi ya dari Sam Bankman-Fried itu sendiri guys. Nah kemudian apa guys efeknya? Salah satu efeknya yaitu Binance ini mengungkapkan bahwa ada niatan guys untuk melikuidasi token FTX yaitu FTT ini guys, yang tentu saja meningkatkan kekhawatiran kepailitannya guys. Dilansir dari bancrypto.com. Jadi pendiri Binance Changpeng Zhao mengatakan pada hari Minggu ya bahwa pertukaran tersebut melikuidasi posisinya di token FTT dari pertukaran saingannya yaitu FTX guys. Jadi Changpeng Zhao mengatakan Binance membuat keputusan berdasarkan pengungkapan baru-baru ini guys, dan laporan telah mengungkapkan bahwa perusahaan adik FTX yaitu Alameda Research memiliki aset senilai 14,6 miliar dolar. Aset terbesar perusahaan perdagangan terungkap menjadi 3,66 miliar dolar dalam FTT yang dikunci atau di lock ya. Sementara jaminan FTT senilai 2,16 miliar dolar adalah aset terbesar ketiga. Dan ini berarti lebih dari 5 miliar dolar aset perusahaan adalah FTT token. Meningkatkan kekhawatiran tentang solvabilitas perusahaannya guys. Changpeng Zhao menjelaskan bahwa token FTT yang ingin dibongkar oleh Binance adalah bagian dari token FTT dan BUSD senilai 2,1 miliar dolar yang didapatkannya setelah keluar dari ekuitas FTX tahun lalu guys. Menurutnya akan memakan waktu berbulan-bulan guys sebelum pertukaran sepenuhnya melepas token karena kondisi pasar saat ini dan likuiditas yang terbatas. Mengikuti berita tersebut ya, FTT token turun 7,6% dalam 24 jam terakhir ya, dan saat ini diperdagangkan pada 22,62%. Token turun 73% dari ATH-nya sebesar 84,18 dolar guys. Binance mentransfer lebih dari 500 juta token FTT. Jadi data dari Etherscan menunjukkan bahwa 22.999.999 FTT senilai 584 juta dolar telah ditransfer dari wallet ke Binance pada hari Sabtu. Dan ini menyumbangkan sekitar 17% ya dari total pasokan sirkulasi dari FTT token ini guys. Sementara itu, CZ mencatat bahwa Binance tidak berusaha menyakiti FTX guys dengan tindakannya ini, tapi menurut dia penjualan akan dilakukan dengan cara meminimalkan dampak ke pasar. Dan CZ menambahkan, Binance selalu mendorong kolaborasi antar pelaku industri. Mengenai spekulasi apakah ini tindakan melawan pesaing? Katanya tidak. Industri kami masih dalam tahap awal dan setiap kali sebuah proyek gagal secara publik, itu merugikan setiap pengguna dan setiap platformnya. Kemudian Alameda ini menawarkan untuk membeli holdings. Jadi Caroline Ellison, yaitu CEO dari Alameda Research, mengatakan bahwa Alameda akan dengan senang hati ya membeli semua FTT dari CZ hari ini dengan harga 22 dolar guys, jika dia ingin meminimalkan dampak pasarnya. Dalam kicauannya yang lain, dia mengatakan bahwa info neraca terkini tidak menyajikan gambaran lengkap tentang aset Alameda ini guys, dan dia menambahkan bahwa neraca spesifik yang beredar hanya untuk sebagian entitas perusahaannya, dan perusahaan perdagangan memiliki aset lebih dari 10 miliar dolar yang tidak tercermin guys. Terkait dengan berita ini ya, disampaikan juga di theblock.co bahwa Binance ini akan menjual kepemilikan token FTX, maka CEO Alameda mengatakan neraca yang bocor ini tidak lengkap katanya guys. Jadi CEO Alameda Research Caroline Ellison mengatakan hari Minggu bahwa informasi yang bocor tentang neraca perusahaan hanya menceritakan sebagian dari ceritanya saja. Pada 2 November, CoinDesk melaporkan bahwa neraca yang bocor dari Alameda mencantumkan 3,66 miliar dolar dalam bentuk FTT yang terkunci ya, dan mengacu pada token pertukaran kripto FTX serta jaminan FTT senilai 2,16 miliar dolar. Neraca yang bocor menunjukkan total aset 14,6 miliar dolar dan sekitar 8 miliar dolar kewajiban yang mencakup pinjaman senilai 7,4 miliar dolar. Neraca yang bocor dan kepemilikan FTT lebih lanjut menggambarkan hubungan erat antara dua perusahaan. Tweet dari Ellison sebelumnya ya hari ini bahwa informasi yang bocor di neraca Alameda kehilangan miliaran aset lainnya guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi Ellison melanjutkan, neraca memecah beberapa posisi buy terbesar kami. Kami telah memilih lindung nilai atau safe haven yang tidak terdaftar. Mengingat pengetatan di ruang kredit kripto tahun ini, kami telah mengembalikan sebagian besar pinjaman kami sekarang. Dan CEO FTX Sam Bankman-Fried juga menanggapi postingan CZ ini guys. Katanya, saya berharap yang terbaik untuk semua orang yang mendorong industri ke depan. Dan saya sangat menghargai apa yang telah Anda lakukan untuk membangun industri seperti yang kita lihat hari ini guys. Baik mereka membalas dan apakah kita menggunakan metode yang sama atau tidak, termasuk CZ.
Jadi gimana guys menurut pendapat kalian tentang berita ini guys? Apakah kalian akan ikut-ikutan untuk mencairkan aset kalian dari FTX? Oke, kita lanjut ke informasi terakhir ya, datang dari theblog.co guys. Di sini diinformasikan bahwa Meta ini telah bersiap guys untuk memberhentikan ribuan karyawannya minggu ini guys. Wah, ini menarik ya karena kemarin setelah Twitter juga telah melakukan pemberhentian ribuan karyawannya juga guys, sekitar 50% yang dilakukan oleh Elon Musk kemarin dan sekarang menyusul untuk Meta ya. Ini sangat mengerikan sekali ya. Jadi meskipun banyak inovasi ataupun perkembangan yang bagus ya, tapi juga ada efek yang buruk juga ya, khususnya untuk karyawan-karyawannya. Jadi Meta bermaksud untuk memotong ribuan karyawan pada minggu kedua November ini guys. Dan Wall Street Journal melaporkan mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Dengan lebih dari 87.000 karyawan di Meta, PHK bisa menjadi salah satu pengurangan karyawan terbesar di sebuah perusahaan teknologi besar. PHK ini terjadi 2 bulan setelah Meta menerapkan pembekuan perekrutan pada bulan September dan perusahaan telah mencatat akan mengurangi biaya 10% sebagian karena pengurangan staf. Meta tidak sendirian dalam memangkas jumlah karyawannya. BitMEX, Dapper Labs, dan Mythical Games adalah semua perusahaan Web3 yang memberhentikan karyawannya pada minggu pertama bulan November ini guys. Banyak perusahaan teknologi lainnya telah memangkas staf di tengah lingkungan bisnis yang sulit ini guys. Meta secara unik berjuang untuk membuat model bisnis yang berfokus pada metaverse lepas landas setelah mengadakan upaya metaverse-nya sejak Oktober 2021 dan Reality Labs yang merupakan bagian ya dari metaverse Meta mengalami kerugian sebesar 3,7 miliar dolar pada kuartal ketiga tahun ini guys. Dengan kerugian dalam setahun sekitar 9,4 miliar dolar. Perusahaan juga gagal mencapai target jumlah pengguna untuk inisiatif Horizon Worlds andalannya, menurut WSJ. Mengerikan sekali ya guys. Dan tentu saja kita tidak mengharapkan ini semua terjadi ya. Apalagi di saat-saat sentimen positif ini beredar ya, khususnya untuk dunia kripto. Dan kita doakan semoga akan ada jalan keluarnya ya, untuk kebaikan bersama, baik untuk Meta ataupun Twitter itu sendiri dengan karyawan-karyawannya guys. Jadi, kalau kalian punya pendapat lain, tulis saja di kolom komentar ya, dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.